Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang koloid. Berikut penjelasannya, dan ini adalah kelompok-kelompok kami. Saya Intan. Saya Lesi, saya Regina, Saya Fahdil. saya Nurhayani, saya Zahwa, Saya Sinta. Saya Arius Bobby. Dadah. Koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek tindal. Jenis-jenis koloid. A. Fase zat terdispersi adalah zat fase yang berubah, kecuali jika zat yang dicampur mempunyai fase yang sama. B. Fase zat pendispersi atau fase medium adalah zat yang mempunyai fase yang tetap pada sistem koloidnya. Koloid dalam industri merupakan satu-satunya bentuk campuran, bukan larutan yang komposisinya atau susunannya merata dan stabil atau tidak misah jika didiamkan. Koloid sol adalah koloid yang zat terdispersinya bersifat padat. Sol padat yaitu padat ke padat, sol cair yaitu padat ke cair, dan sol gas yaitu padat ke gas. Yang kedua yaitu koloid emulsi. Koloid emulsi adalah koloid dengan zat terdispersinya berfase cair. Yang pertama emulsi padat, cair ke padat, dan kedua yaitu emulsi cair, yang cair ke cair. Emulsi gas yaitu cair ke gas. Yang ketiga adalah koloid buih, adalah koloid dengan zat terdispersinya bersifat gas. Yang pertama buih padat yaitu gas ke padat, dan yang kedua buih cair yaitu gas ke cair. Yang ketiga koloid dalam industri merupakan satu-satunya bentuk campuran, bukan larutan yang komposisinya atau susunannya merata dan stabil, tidak memisah jika didiamkan. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek tindal. Istilah efek tindal didasarkan pada nama penemunya, yaitu John Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893. Seorang ahli fisika Inggris, John Tyndall berhasil menerangkan bahwa langit berwarna biru disebabkan oleh penghamburan cahaya pada daerah panjang gelombang biru oleh sistem koloid berupa partikel oksigen dan nitrogen di udara. Yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown terjadi akibat adanya tumbukan atau sesuai dengan teori kinetik molekul yang tidak seimbang antara partikel-partikel koloid dengan molekul-molekul pendispersinya. Gerak Brown akan makin cepat jika partikel-partikel koloid makin kecil. Yang ketiga, elektroforesis. Pada sel elektroforesis, partikel-partikel koloid akan dinetralkan muatannya dan digumpalkan di bawah masing-masing elektrod. Yang keempat, absorpsi. Koloid Fe atau OH3 dalam air akan menyerap ion H+ sehingga bermuatan positif, sedangkan koloid AS2 atau S3 akan menyerap ion-ion negatif. Sifat absorpsi partikel koloid dapat dimanfaatkan sebagai berikut. A. Pemutihan gula pasir. B. Pewarnaan serat wol, kapas atau sutra. C. Penjernihan air. D. Obat. E. Alat pembersih atau sabun. F. Koloid tanah liat menyerap koloid humus. 5. Koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel-partikel koloid. Proses koagulasi ini terjadi akibat tidak stabilnya sistem koloid. Koagulasi dengan cara menetralkan muatan koloid dapat dilakukan secara berikut. A. Penambahan zat elektrolit. 1. Koloid bermuatan positif lebih mudah dikoagulasikan oleh elektrolit yang muatan ion negatifnya lebih besar. 2. Koloid bermuatan negatif lebih mudah dikoagulasikan oleh elektrolit yang muatan ion positifnya lebih besar. B. Mencampurkan koloid yang berbeda muatan. Jika dua koloid berbeda muatan dicampurkan, kedua koloid tersebut akan berkoagulasi. Hal itu disebabkan kedua koloid sering menetralkan sehingga terjadi gumpalan. 6. Koloid liofil dan koloid liofot. Sel liofot adalah sel yang zat terdispersinya tidak menarik dan tidak mengabsorpsi molekul mediumnya. 7. Dialisis. Proses penghilangan ion-ion pengganggu dengan cara menyaring menggunakan membran atau selaput semi permeabel disebut dialisis. 8. Koloid pelindung. Koloid pelindung berfungsi untuk menstabilkan emulsi disebut emulgator atau zat pengemulsi. Sistem koloid. 1. Kondensasi. Kondensasi adalah cara pembuatan koloid dari partikel kecil.
atau larutan menjadi partikel koloid. Proses ini didasarkan atas reaksi kimia, yaitu melalui redoks, reaksi hidrolisis, dekomposisi, rangkap, dan pengertian larut. Reaksi dibagi menjadi 4. 1. Reaksi redoks. 2. Reaksi hidrolisis. 3. Reaksi demopasi. 4. Reaksi pengertian pelarut. 2. Dispersi. Dispersi adalah perbuatan partikel koloid dari partikel kasar, suspensi. A. Proses mekanik. Proses mekanik adalah pembuatan koloid melalui pengerusan atau penggilingan untuk zat padat, serta dengan mengadukan atau mengocokkan untuk zat cair. B. Peptisusi adalah cara pembuatan koloid dengan menggunakan zat kimia atau zat elektrolit untuk memecah partikel besar kasar menjadi partikel koloid. C. Busur Bredig. Busur Bredig adalah zat pemecah zat padat logam menjadi partikel koloid dengan menggunakan arus listrik tegangan tinggi. D. Suara ultrasonik. Pada busur Bredig menggunakan arus listrik tegangan tinggi, sedang cara ultrasonik menggunakan energi bunyi frekuensi sangat tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz. D. Proses penjernihan air. Zat koagulasi yang ditambahkan pada proses penjernihan air adalah tawas K2SO4 Al2SO43. Zat Al2SO43 dalam air akan terhidrolisis membentuk koloid AlOH3. Koloid AlOH3 yang terbentuk akan mengabsorpsi, mengumpalkan, dan mengendapkan kotoran-kotoran dalam air yang keruh. Ion Al3+ dari koloid AlOH3 akan mengumpulkan koloid tanah liat yang bermuatan negatif. Di samping itu, koloid AlOH3 akan mengabsorpsi zat seperti zat warna, pestisida, deterjen, dan lain-lain yang terdispersi dalam air keruh tersebut. Koloid dalam kehidupan sehari-hari. Jenis koloid yang mencemari udara adalah koloid aerosol padat, berupa butiran atau partikel padat terdispersi dalam gas dan udara. Pencemaran ini berasal dari asap kendaraan bermotor dan industri, serta debu jalan ditiup angin. Pencemaran ini dapat mengganggu daya pandang dan gangguan pernapasan. Selain itu, juga dapat mempengaruhi cuaca yang dapat menimbulkan sering terjadinya hujan. Karena butiran ini merupakan salah satu komponen pembentukan awan.